Dum 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 random talk. Halo Renzi, kita bakalan nemenin kalian untuk ngebahas hal random bersama aku Nunoy dan Ime. Hai. Di episode kali ini, aku pengen ngebahas hubungan kita dengan Wih. orang tua di usia yang sudah dewasa. Gimana sih cara kita mengelola hubungan dengan orang tua tuh di usia yang sudah menginjak kepala 2, kepala 3 gitu. Apakah ada tantangan atau bahkan tips mungkin gimana caranya menjaga hubungan baik dengan orang tua? Aku pengen kamu dulu deh yang cerita. Gimana mungkin kayak kita sharing dulu ya. Gimana hubungan kita sama orang tua tuh, apakah rumit, apakah kayak harmonis, atau kayak ya standar-standar aja lah gitu. Nanti kita sharing tentang tantangan kita tuh di usia saat ini menjaga hubungan dengan orang tua tuh ternyata gini ya, kayak gitu. Oke deh. Sebenarnya kalau untuk menjaga hubungan dengan orang tua kayaknya banyak banget nih Tenoy di TikTok anak-anak yang mungkin mengeluhkan orang tuanya yang seperti apa gitu kan. Mungkin banyak gitu kan FYP yang menggambarkan keluarga cemara, tapi ketika aku buka komenannya sayang banget ya orang tua aku nggak kayak gini gitu kan. Andai aja mamaku begini, andai aja ayahku begini gitu. Mungkin sebelum kita membahas jauh mengenai bagaimana cara merawat hubungan sama orang tua, mungkin hal yang perlu kita ketahui adalah sebagai anak kita dari awal mungkin nggak bisa memilih orang tua kita mau yang seperti apa kan. Apakah orang tua kita yang memang menurut kita bisa jadi sesosok malaikat gitu, atau didikan tentara banget nih gitu kan. bukan berarti ini ya, bukan berarti kebalikan dari malaikat, bukan. Oke, mungkin perlu kita ketahui bahwa seorang anak tidak bisa memilih orang tuanya mau kayak gimana gitu kan, atau aduh kenapa gue nggak lahir dari orang tua kayak Nagita Slavina, itu kita nggak bisa milih. Itu kalau dari aku ya, dari segi aku memikirkan bagaimana posisinya kita menjadi orang tua gitu kan. Kalau kenapa sekarang anak-anak yang sudah mulai masuk masa remaja atau dewasa itu malah lebih banyak bercerita atau malah lebih baik hubungannya bersama temannya dibanding sama orang tuanya. Ya mungkin kalau menurut aku sebagai orang tua, mereka juga ini ya, ibarat kata gue juga baru loh pengalaman pertama kali menjadi orang tua gitu. Dan bahkan mungkin di zaman-zaman mereka tuh nggak kayak sekarang ada sekolah ilmu parenting dan sebagainya, mengelola emosi gitu kan. Bahkan mungkin bagi orang tua yang pertama kali menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, mereka sendiri aja nggak tahu cara mengelola emosi mereka, dan sampai itu yang menjadi dampak buat anaknya gitu. Kalau semisal dari orang tuanya sendiri memang karakternya dia temperamental gitu, maka akan melahirkan anak-anak yang temperamental juga gitu. Nah, ini yang akan berdampak dari hubungan mereka gitu. Mungkin ada orang tua yang memang sebenarnya orang tua juga kan balik lagi ya, mereka juga dulu seorang anak dan bagaimana diperlakukan atau didik sama orang tua zaman sebelumnya gitu kan Tenoy gitu. Jadi kalau semisal kita mendapati nih, aku dapat orang tua yang didikannya kayak tentara nih gitu kan, orang tua aku keras gitu, hubunganku sama mereka mungkin di rumah baik-baik aja, tapi kalau untuk keterdekatan kayaknya aku kurang deket deh sama orang tuaku, aku kurang terbuka sama orang tuaku semisal. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua kita tuh lebih lebih mengajarkan kita untuk menjadi survival supaya kita tuh nggak lembek gitu. Contoh kayak mamaku gitu kan, sebenarnya aku kalau mau curhat tuh ya bisa aja curhat sama aku, mah aku ketemu sama orang yang menyebalkan, aku ketemu sama orang kayak gini, tapi kebanyakan aku malah sering diomelin sama mamaku
kamu kenapa kok malah kayak gini gitu, kamu juga sih yang kayak gini. Nah itu dia malah jadi membuat kita tuh males gitu cerita sama orang tua. Bukannya kayak kita didukung, malah kita kayak kok merasa terpojokan, kita udah ditindas sama orang tapi kenapa dia malah kayak gitu kan. Mungkin aku salah satu yang males gitu kalau cerita sama mamaku gitu kan. Aku balik lagi sih, aku kayak melihat latar belakang dari didikan mamaku tuh dulu seperti apa. Dan memang alhamdulillahnya mamaku adalah orang yang terbuka. Waktu itu dia pernah bilang, dulu waktu sama ibunya itu juga memang almarhum nenek aku ya, maksudnya memang dididiknya ya nggak gimana-gimana gitu, lebih kepada dibiarkan gitu ya. Kayak malah dibiarkan, kayak bener-bener mamaku tuh berjuang sendiri, ngerti sendiri gitu kan. Jadi ketika mungkin ada keluhan-keluhan dari aku gitu, jadi kayak beliau tuh lebih kepada, ayo dong kamu harusnya kayak gini, kamu harus kayak gini. Mungkin menurut dia bagus gitu teh, membangun gitu kan, layaknya seperti pejuang gitu kan dalam pertempuran medan perang gitu kan. Cuma kan yang namanya sosok anak tuh pasti ada yang, oh ya loh kamu kasihan ya, kamu capek, atau oh kamu lebih kepada mengenali perasaan kita nih, emosional kita nih lagi kayak gimana gitu teh. Kalau aku pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan ada kalanya memang orang tua merasa anaknya tuh gak boleh lembek dan gak boleh lemah, tapi tidak menutup kemungkinan di saat kita memang benar-benar di posisi yang sangat terdesak, pasti orang tua yang bakal lebih maju, lebih paling depan seperti itu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman aku nih yang denger, si Mel sama emaknya udah kayak kucing Tom and Jerry lah gitu, kayak kucing sama tikus gitu kan, berantem mulu apa segala macam gitu ya. Mungkin memang karena aku anak satu-satunya, yang aku rasa memang mamaku nggak ada anak lain yang bisa diomelin gitu teh. Jadi hanya aku aja tempat pelampiasannya seperti itu, kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang merasa memang aku memang misalkan dari kecil udah jauh sama orang tua, tapi yakinlah bahwa orang tua juga nggak mau kayak gitu sebenarnya ya. Gimana caranya supaya kita bisa dekat lagi hubungan kita sama orang tua yang mungkin sekarang nih para frenzy merasa jauh sama ibu atau ayahnya. Mungkin ada momen-momen tertentu yang kita bisa ajak orang tua kita untuk bicara gitu, ngobrol. Atau memang kayaknya susah deh, nggak bisa diajak ngobrol yang terlalu serius, yaudah kita ajak, entah itu nonton, entah itu kita misalkan minta dengerin cerita mereka waktu zaman dulu seperti apa gitu kan, ngobrol. Nah nanti itu bisa kita masuk dari obrolan itu untuk bisa kita membangun kedekatan sama orang tua kita, kayak gitu sih teh kalau aku ya. Kalau Tenoy sendiri gimana nih? Tapi kayaknya kalau dari cerita Tenoy lebih ke sangat-sangat cemara sekali ya. Dari podcast yang sebelumnya itu kan lingkungannya sangat positif gitu kan. Kalau aku mah lebih kepada ini ya, dar-dedor gitu. Lebih pada berisik, kayak tetanggaku juga tiap hari si Mel sama mamanya gitu, kayak Tom and Jerry. Warna-warni lah gitu. Berwarna ya. Betul sekali. Ya nggak selalu cemara juga sih Mel. Agak lah ngomel-ngomelnya. Cuman karena kan aku kakaknya banyak ya. Aku tuh. Oh iya, bungsu ya, anak bontot nih. Kayaknya paling disayang nih. Gak tahu paling disayang, gak tahu kayak ini paling gagal. Enggak dong. Orang kalau ditanya apakah didikannya keras, didikannya gini, didikannya gitu, gak ada. Ya standar-standar aja. Yang penting anaknya bahagia. Apakah aku selalu cerita? Aku tuh tahu teman di kantor aku siapa, teman di sekolah aku tuh siapa, teman aku berbisnis tuh siapa. Aku cerita, tapi nggak keseluruhan Mel, karena pasti ada cerita yang aku filter. Ya ini nih salah satu bentuk kesalahpahaman antara hubungan anak dan orang tua ya. Jadi anak tuh gak mau cerita karena gak mau membebani. Tapi satu sisi orang tua tuh pengen anaknya tuh terbuka dan segala tahu tentang anaknya, dan pengen bantuin sekecil apapun kesulitan dari anaknya. Tapi kita kan kayak, oh enggak deh, kalau ada masalah tuh ya udah ceritanya mah doain ya, aku ada sesuatu misalkan, ya udah gitu aja. Karena kita ngerasa saat masih ada mama ya
di dunia ini kamu punya segalanya, karena kan doanya orang tua tuh kuat banget ya Mel ya. Jadi Betul banget. kita kalau mencapai suatu hal yang memang kita inginkan tuh, kita tuh selalu mikir, oh ini salah satu doa yang dikabulin sama Allah gitu. Ini ya doa mama yang Allah kabulkan gitu. Karena kan aku kerja di rumah ya, itu aku kadang full di kamar yang kerjaan aku nih. Jadi kadang aku tuh gak keluar kamar. Kalau keluar tuh kalau makan, kalau ke kamar mandi. Nah, cara aku mengelola sekarang tuh sebenarnya lebih ke baru-baru ini sih Mel. Sekarang tuh kayak kalau cuma ngeditnya di handphone atau masih bisa aku kerjain di handphone, aku sebisa mungkin ngerjainnya di luar. Walaupun nggak ngobrol ya. Atau bahkan kayak ya udahlah, misalnya nonton TV berita apa ya, kita ngebahas berita itu. Ya udah sesingkat itu. Cuman memang kayak sekarang lebih dijaga aja sih, karena mikir ya, oh berarti nanti kalau misalkan gue udah berumah tangga dan gue keluar dari rumah ini malah makin susah nih. Tapi kalau aku ya Mel, semakin jauh justru semakin intens. Iya, itu juga sih yang aku rasakan. Jadi kalau misalkan dari aku cara mengelola sih, gue harus nurunin gengsi gue dan jangan sampai gue nyesel. Apalagi dengar cerita-cerita orang nih yang kehilangan orang tuanya, yang menyesali perlakuan dia terhadap orang tuanya. Nah gue tuh nggak mau kayak gitu, walaupun masih dibalut dengan kegengsian yang beberapa persen. Gitu. Iya sih, benar juga tadi yang Tenoy dah bilang ya, Frenzy. Sebenarnya itu balik lagi dari kita sendiri gitu. Karena kan kita juga mungkin zaman sekarang udah ada tentang ilmu parenting, tentang ilmu-ilmu psikologi lainnya gitu kan, lebih mengenal kepribadian diri sendiri. Mungkin itu bisa di-compare ilmu itu terus kita implementasikan ke orang tua kita. Jadi kita lebih bisa memahami karakter orang tua kita tuh kayak gimana sih. Berarti dimulai dari kita dulu nih Frenzy, bagaimana supaya kita bisa membangun keterdekatan kita dengan orang tua. Kalau menurut aku sih Tenoy, balik lagi kita harus meningkatkan rasa empati kita, karena pasti kan orang tua udah mendidik kita, udah ngurusin kita dari kecil, pasti mereka ingin adalah timbal balik rasa empati dan rasa kepedulian kita terhadap orang tua kita, ya kan Tenoy? Betul. Oke Frenzy, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Dum 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 random talk.